Mbah Bun atau Eyang Semar menjadi mualaf. Mengenai mualafnya Mbah Bun, ternyata telah diramalkan oleh bapaknya sendiri, yaitu ketika Sang Hyang Wasisaning Tunggal memberikan wejangan kepada putranya Manikmaya sebagai berikut. Berkatalah Sang Hyang Tunggal, "Hai anakku Manikmaya, janganlah susah. Kalau besok engkau menderita cacat, ketahuilah bahwa yang demikian itu merupakan tanda bahwa engkau adalah hamba, akan tetapi ketempatan kekuasaanku. Kalau seandainya engkau tidak menyandang cacat, tidaklah merasa bahwa engkau itu sebenarnya titah. Hamba itu harus menyandang 4 perkara, yaitu lupa, murka, lemah dan rusak. Hai putraku Manikmaya, terimalah segala apapun yang sudah menjadi kehendak yang maha pasti, yang tak dapat dirubah itu. Apabila engkau mau menerima takdir itu dengan tulus ikhlas, pasti engkau akan menerima anugerah sebagai penghibur keprihatinanmu. Pertama yaitu kadipian. Ialah bermacam-macam kelebihan, kebijaksanaan, beraneka ragam rahasia, mengetahui perputaran dunia, perhitungan jalannya bulan dan matahari dan sebangsanya, tahu apa yang belum terjadi, perkara yang belum terwujud, serta mengetahui bahasa makhluk semuanya, dan tidak samar terhadap hikmat segala sesuatu. Kedua kamayan. Ialah berupa-rupa kesaktian dan kesantikan, kadikdayan dan kekuatan, memiliki jaya dan kejayaan, keteguhan dan ketimbulan, tawar terhadap racun, tidak terbakar oleh api, tidak basah oleh air, dapat merubah roman muka, artinya dapat merubah bentuk laki-laki ataupun perempuan. Kuasa masuk ajur-ajer, artinya dapat masuk ke dalam bumi, terbang di angkasa raya, dapat menghilang dan dapat memperlihatkan diri, serta dapat menjadi besar ataupun mengecil. Ulah kridanya binatang dapat dikuasai, dapat memperlihatkan hal-hal yang serba gaib, mendekatkan yang serba jauh, tidak samar terhadap munculnya kejadian dapat diketahui dan dirasakan. Pasangnya pengasihan, pengetrapan asmaragama, tidak kesulitan merubah sifatnya bermacam-macam benda, dapat memindahkan tempat, dapat menciptakan yang tidak ada dan memusnahkan yang sudah ada. Ketiga kahuusan. Ialah sempurnanya berupa-rupa kenyataan, penguasaan bumi, menyatunya hamba dan gusti, tahu akan tibanya pati, pengolahan kamuksan dan penitisan, tahu berlakunya hukum karma. Batara Manikmaya sangat tertarik hatinya mendengar dawuhnya Sang Hyang Tunggal yang demikian itu lalu bersujud berkali-kali seraya berkata, "Hai ayahanda yang memerintah di bumi. Sekarang hamba patuh kepada apa yang telah engkau katakan. Hamba menerima segala apa yang sudah dikehendaki oleh Yang Maha Pasti." Sang Hyang Tunggal berkata, "Hai anakku, apabila engkau benar-benar ikhlas, tentu segala macam anugerah akan segera engkau terima." Ketika itu juga Batara Manikmaya dimandikan air kehidupan oleh Sang Hyang Tunggal. Kemudian ia diwejang segala macam ilmu 3 perkara tersebut. Setelah selesai, maka Batara Manikmaya berkata, "Wahai ayahanda, oleh karena engkau telah mengatakan bahwa saya akan mempunyai 9 orang anak, saya mohon sudilah kiranya engkau menunjukkan bakal jodohku." Berkata Sang Hyang Tunggal, "Hai putraku Manikmaya, sekarang belum waktunya. Oleh karena aku mempunyai keinginan agar supaya engkau mengembangkan para raja manusia, maka engkau akan memperoleh jodoh manusia juga. Besok engkau akan memperoleh jodoh seorang putri dari tanah Parasu, darah Baginda Saleh, yang memiliki paras cantik Molek." Selanjutnya Sang Hyang Tunggal menyerahkan kerajaan dan segala kekuasaannya serta Ucupu Manik Astagina tempat air kehidupan, juga Ratna Dumilah atau Lata Mausadi. Begitu juga Pustaka Darya, sejarah perjalanan hidup Sang Hyang Nurcahya hingga Sang Hyang Tunggal, dan segala macam pusaka kedewatan diserahkan kepada Batara Manikmaya. Berkatalah Sang Hyang Tunggal, "Putraku Manikmaya, engkau telah sanggup menetapi janji menggantikan aku. Oleh sebab itu aku percayakan penuh kepadamu. Apa yang engkau ciptakan tentu jadi. Apa yang engkau inginkan pasti tercapai dan apa yang engkau cita-citakan pasti terlaksana. Berhubung dengan itu maka engkau kuizinkan merajai Triloka, karena memang telah menjadi takdirmu. Engkau kuberi derajat yang dapat dipatuhi oleh segenap manusia, binatang dan jin, sejak dari tanah Parasu India, ke timur hingga batas bumi belahan timur. Seluruh manusia, binatang dan setan jin di pulau-pulau sebelah tenggara India akan tunduk juga kepadamu.
Orang-orang India mempunyai kepandaian yang luar biasa, sehingga orang-orang dari manapun di muka bumi menuntut ilmu pengetahuan di negerimu. Akan tetapi setelah negeri sebelah barat Laut India sudah banyak raja dan penduduknya, kepandaiannya akan melebihi umat manusia sedunia. Akan tetapi selain ilmu kewicaksanaan, kesaktian, kamuksan, kahuusan, panglerepan, panitisan, mengetahui apa yang akan terjadi dan sebagainya. Karena yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dan kesaktian yang tertinggi hanyalah engkau dan keluargamu. Kelebihan orang-orang di barat Laut India itu hanya terbatas di bidang ilmu pengetahuan biasa. Adapun yang memegang kekuasaan atau raja serta pembesar di India seluruhnya, serta di pulau-pulau sebelah tenggara India tidak lain adalah keluargamu. Keturunanmu yang tidak menjadi dewa pada mulanya juga mempunyai kesaktian yang luar biasa seperti dewa dan apabila telah sampai waktunya hidup di dunia, dapat kembali ke kahyangan berkumpul dengan engkau. Akan tetapi keturunanmu di kemudian hari akan mengalami mati seperti umumnya manusia, tidak memiliki kesaktian seperti engkau dan aku, apalagi seperti dewa-dewa keluargamu, karena sudah tidak ada lagi manusia yang sanggup bertapa. Begitupun eyangmu Sang Hyang Adama yakni Nabi Adam, Sang Hyang Sita yakni Nabi Sis terkena pati, serta tidak diizinkan mengeluarkan kekuasaan yang melebihi manusia. Tetapi aku dan engkau serta para dewa lainnya diizinkan dan diperkenankan mengeluarkan kekuasaan yang tak dapat dicapai oleh manusia itu, disebabkan tekunnya bertapa eyang-eyangmu Sang Hyang Nur Cahya, Sang Hyang Nurasa hingga kepada aku ini, maka dikabulkan. Memang benar-benar berbeda daripada umumnya manusia di dunia, karena apabila tidak demikian halnya, sudah barang tentu tidak akan dipertuhan, atau dipuja disembah oleh manusia. Kemudian saudaramu yang bertempat tinggal di Pulau Jawa sebelah tenggara ini, apabila besok di kemudian hari telah berganti agama dari tanah Arab, banyak yang menyesali kekuasaanku dan kekuasaanmu, menjadi lemah lunglai, akhirnya bertekad menurutkan kehendaknya sendiri-sendiri. Batara Manikmaya ketika mendengar dawuh yang demikian itu sangatlah susahnya. Seketika tak sepatah kata pun terucapkan. Namun akhirnya ia bersujud seraya berkata, "Wahai ayahanda yang bersifat murah kepada keturunannya, agar engkau turunkan kemurahanmu kepada segenap keturunanku selama-lamanya, agar supaya dapat berkuasa seperti para dewa dan senantiasa patuh kepada engkau." Sang Hyang Tunggal menjawab dengan perkataan yang lemah lembut, "Hai putraku Manikmaya, sudah dipastikan oleh kehendak yang maha kuasa, yang tidak mungkin apabila dilanggar. Karena yang disebut hamba itu tidak lain haruslah menyerah sepenuhnya terhadap kehendak Tuhan. Oleh karena nanti di kemudian hari engkau menjadi ketanyaanku. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya engkau dan aku ini tidak dalam satu keadaan. Andaikan bunga, engkau rupanya, akulah harumnya. Andai kata madu, engkau bagaikan rupanya, aku manisnya. Engkau telah aku izinkan untuk memilih gelar apa yang ada pada namaku semua. Hanya satu saja yang tidak aku izinkan, yaitu apabila engkau bergelar Sang Hyang Menang. Yang dimaksud, saudaramu yang tinggal di Pulau Jawa sebelah tenggara, apabila besok di kemudian hari telah berganti agama dari tanah Arab yakni Islam, tidak lain ialah Sang Hyang Ismaya, atau Semar Badranaya, tinggal di Sukabumi, Gondangan, Glenmore, yang disebut Raden Muhammad Surya Alam atau Mbah Bun. Demikianlah keterangan yang kita peroleh dari buku Paramayoga yang menurut pendapat penulis isinya banyak mengandung kebenaran. Meskipun tokoh Sang Hyang Antaga atau Sang Hyang Tejamantri atau Tejamaya tidak diceritakan di dalamnya. Sejarah umum maupun sejarah yang bersifat ilmiah masih belum dapat menyingkap masalah tersebut. Oleh sebab itu cerita Wayang Purwa itu menurut pandangan ilmu pengetahuan maupun masyarakat umum dianggap tidak ada dan hanya merupakan mitos semata. Kalau mau mengkaji secara mendalam dengan adanya peristiwa Kupang Gunung Surabaya, di mana salah seorang penduduknya yaitu Husnan sehingga dapat bertemu dengan seorang tua yang panjang usianya. Bahkan seorang tokoh yang namanya banyak disebut-sebut dalam cerita Wayang Purwa dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat kita terutama masyarakat Jawa. Yang tidak lain adalah Semar itu, adalah merupakan suatu peristiwa yang besar. Para sarjana atau para ahli banyak yang menaruh perhatian untuk menyingkap tabir, siapakah sebenarnya Semar itu. Namun tak seorang pun di antara mereka dalam keterangannya dapat memberikan kepuasan.
Bahkan pada sekitar tahun 1921-1922 oleh KGPAA. Mangkunegara ke-7 pernah diadakan sayembara berupa pertanyaan, siapakah Semar itu? Menurut Kidalang dan Babon-Babon Kuna, Semar adalah seorang dewa yaitu Sang Hyang Ismaya saudara Sang Hyang Manikmaya putra Sang Hyang Tunggal. Tugas kewajibannya di dunia ialah sebagai pembela kebenaran dan penegak keadilan. Ia selaku pengawal, penasehat dan pengabdi ksatria. Dalam menjawab sayembara tersebut tidak seorang pun yang dapat lulus secara resmi. Hanya kepada Ki Musal Mahfuz diberikan hadiah hiburan sebagai kenang-kenangan atas jawabannya yang terpilih. Menurut Ki Musal Mahfuz bahwa perkataan Semar adalah menukil dari bahasa Arab, Simar, artinya paku atau pasak. Semar adalah lambang para wali pengembang Islam di Nusantara. Tugasnya ialah menegakkan kebenaran dan bertindak sebagai penasehat raja. Justru itu para wali mempunyai kedudukan tinggi. Akan tetapi mengapa di dalam alam pewayangan hanya berfungsi sebagai abdi raja? Hal itu adalah cocok dengan ajaran Islam, yaitu, yang dikatakan pemimpin masyarakat itu ialah yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Pemimpin adalah abdi dan harus berbudi. Budi pekerti yang luhur karya para wali yang digambarkan sebagai Semar itu, agar menjadi contoh atau sifat daripada pemimpin masyarakat maupun pemimpin negara. Alangkah bahagianya apabila rakyat mempunyai pemimpin-pemimpin bagaikan Semar, yakni benar dan adil. Demikian Ki Musal Mahfuz. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa fungsi Semar dan Wayang adalah untuk memperagakan fungsi, watak dan tugas Wali Songo dan Mubalik Islam. Lepas dari benar dan tidaknya pendapat Prof. Ki Musal Mahfuz tersebut, yang lebih menggembirakan, bahwa Semar, Gareng dan Petruk telah diklaim menjadi milik dan diciptakan oleh Wali Songo sebagai media dakwah Islamiyah. Bahkan pada tanggal 24 April tahun 1975, secara resmi Direktur Penerangan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam suratnya nomor DIV A.N.K. per liter V. 6823/75 telah menyatakan, berbahagialah kita sebagai umat Islam, dengan diterbitkannya sebuah buku yang berjudul, Wayang Lambang Ajaran Islam. Kebahagiaan itu baru terasa setelah kita membacanya halaman demi halaman dengan penuh ketekunan. Masalah pewayangan dengan segala aspek-aspeknya belum banyak diketahui orang, apalagi masalah wayang dalam hubungannya dengan dakwah Islamiyah. Dari pernyataan tersebut di atas, kiranya kini tak perlu diragukan lagi, bahwa salah satu fungsi wayang pada umumnya dan peranan Semar pada khususnya adalah sebagai media dakwah Islamiyah. Pada zaman Kerajaan Demak, para wali mengadakan kegiatan penyebaran Islam menurut caranya masing-masing. Salah seorang wali bernama Sunan Kalijaga mempergunakan wayang dengan cerita Mahabharata, hanya saja ia tidak mempergunakan wayang beber, tetapi wayang hasil ciptaan sendiri yang dibuat dari kulit kambing. Pusaka Pandawa yang ampuh yang dinamakan Jimat Kalimasada itu tidak lain ialah kalimat syahadat. Begitulah cara menghubungkan antara cerita Mahabharata dengan ajaran Islam pada waktu itu, sehingga akhirnya banyak orang berduyun-duyun masuk agama Islam. Bagaimanakah dapatnya dihubungkan dengan Islam, yaitu adanya Jamus Kalimasada yang dimiliki oleh Raja Amarta ialah Prabu Darmakusuma. Tentunya yang dapat menjawab dengan tepat justru Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan ternyata kita telah dihadapkan suatu kenyataan, bahwa makam Sang Prabu Darmakusuma ada di Demak dekat makam Sultan Bintoro R. Patah. Apabila kita bertanya kepada juru kunci makam tersebut, siapakah Darmakusuma yang dimakamkan di samping makam R. Patah itu, mereka akan menjawab menurut apa adanya, yakni, ya Raja Amarta, tidak bisa lain. Mungkinkah Kanjeng Sunan Kalijaga merekayasa di dalam berdakwah untuk mengelabuhi masyarakat dengan mempergunakan media wayang agar supaya memperoleh pengikut yang sebanyak-banyaknya? Saya kira tidak mungkin seorang wali berbuat dusta walaupun sekecil-kecilnya. Pastinya beliau membeberkan menurut apa yang sebenarnya.